Assalamualaikum Bare, selamat datang kembali di Guru Gumbel Channel. Sekarang kita ada di episode ke-170 sekian. Nah, sekarang temanya adalah tentang rekayasa genetik pada tubuh manusia. Tetapi walaupun kajiannya sains, saya akan bawa ini ke dalam ranah filsafat karena ada konsekuensi besar di dunia filsafat. Juga menyangkut sedikit tentang aliran kepercayaan dan kepercayaan sistem religi kita. Jadi sejujurnya ini tidak cocok untuk banyak orang. Jadi ini untuk orang-orang yang siap saja. Kalau Baraya merasa bahwa tema ini agak membingungkan dan mungkin memunculkan interpretasi yang salah di kemudian hari, mendingan skip aja dulu. Saya banyak video yang lain, silahkan disimak. Buat yang siap, ayo kita simak. Baraya, tubuh kita ini terdiri atas banyak organ. Setiap organ itu terdiri atas banyak sekali jaringan. Setiap jaringan itu terdiri atas banyak sekali sel, dan di dalam sel ada inti selnya. Inti sel itu punya kromosom, dan di dalam kromosom itu ada DNA-nya, dan di dalam DNA itu ada gennya. Gen inilah yang menyimpan seluruh informasi tentang tubuh kita. Jadi misalkan begini Baraya, mata saya irisnya itu coklat, yang Baraya hijau misalkan, ada yang lain oranye atau Uchiha Sasuke itu merah dan sebagainya. Nah, itu ada dalam gen OCA2 gitu ya. Atau kemudian tinggi badan, Baraya ada yang tinggi, ada yang pendek, itu tergantung pada sebuah gen yang namanya HMGA2 dan lain sebagainya. Nah, tahun 2000 itu diproklamirkan bahwa seluruh gen-gen manusia itu sekarang sudah berhasil dipetakan. Artinya gen yang menghasilkan konsekuensi apa dalam tubuh kita itu adanya di mana, bagaimana komposisinya, itu semuanya sudah terpetakan. Maka sampai Bill Clinton tahun 2000 sampai menyatakan bahwa ini adalah peta terbaik sepanjang sejarah manusia. Lalu apa konsekuensi dari temuan ini? Sangat besar sekali, yaitu bahwa manusia sekarang bisa merekayasa tubuh makhluk hidup yang manapun juga. Selama peta kode genetiknya sudah ketahuan, maka pihak yang dimaksud itu bisa direkayasa. Misalkan begini Baraya, gen OCA2 tadi itu yang menghasilkan iris mata warnanya ini itu, kan kalau direkayasa bola matanya juga bisa warna ini itu. Tinggi badan seseorang itu bisa direkayasa karena kode genetiknya sudah ketahuan. Begitupun seterusnya, termasuk medis dan kesehatan. Misal begini, orang sekarang itu sangat ketakutan sama virus HIV misal ya. Nah, ini sebenarnya terkait dengan salah satu gen dalam tubuh manusia, namanya adalah CCR5. Kalau CCR5-nya kemudian dimodifikasi, maka dia tidak akan kena sama virus HIV itu. Jadi selnya tidak bisa kemasukan sama virus itu. Jadi walaupun kita bergaul atau kemudian melakukan hal yang lebih dengan orang-orang yang mengidap HIV, itu kita tiis-tiis aja kebal terhadap itu kalau tubuh kita sudah direkayasa. Sekarang kita memang sudah bisa merekayasa itu. Orang Cina kemarin lalu itu juga merekayasa manusia. Jadi ada pasangan dan dua-duanya mengidap HIV. Kemudian mereka berdua pengen anaknya tidak kena HIV, itu direkayasa kode genetik yang barusan disebut itu. Kemudian anaknya berhasil, anaknya kebal terhadap HIV, anaknya dibuat kembar lagi. Jadi bener-bener direkayasa, udah dibikin kembar, dibikin apa gitu. Sekarang sebenarnya bisa. Ini kita bisa menciptakan manusia dengan IQ 300 gitu, IQ 400 kalau mau lebay gitu ya. Kemudian menciptakan manusia yang super, manusia yang baik, manusia yang apa dan sebagainya, itu yang manusia yang kuat, berotot dan lain sebagainya, itu bisa zaman sekarang itu sebenarnya. Makanya orang-orang biologi itu menyatakan bahwa nanti tahun 2030 itu adalah abadnya biologi. Kemarin-kemarin kita abadnya adalah abad fisika. Segala sesuatu terkait dengan fisika. Ilmu yang sangat dihormati itu adalah fisika. Kita terbang ke bulan ya, kemudian kita ciptakan satelit, kemudian kita apa, itu semuanya adalah terkait dengan fisika. Nanti kita akan masuk ke dalam dunia biologi yang diagung-agungkan karena kita sekarang sudah berhasil merekayasa genetik manusia sehingga kita bisa menciptakan manusia dengan komposisi apapun yang kita mau. Perjalanan penemuan ini juga agak unik. Jadi dulu ceritanya tahun 1987 itu ilmuwan Jepang kebingungan kenapa ada bakteri E. coli atau E. coli disebutnya ya. Ada bakteri E. coli itu kok ada mengalami pengulangan DNA gitu, struktur DNA-nya kok terulang-ulang gitu. Jadi mereka bingung, tetapi karena ilmu zaman dulu itu belum seberkembang zaman sekarang, jadi ya agak tersendat itu. Sampai akhirnya tahun 2007 seorang wanita itu berhasil menemukan ternyata itu disebabkan oleh upaya bakteri dalam menangkal virus. Jadi si bakteri itu kan biasanya
diinfeksi oleh virus tertentu gitu misal. Nah, gimana cara si bakteri itu membunuh virus? Dengan mengeluarkan enzim tertentu yang itu akan memotong-motong atau menghancurkan si virus. Kalau si bakterinya menang dan si virusnya tewas, itu ternyata si bakteri akan memotong bagian yang terinfeksi oleh virus itu. Kan bakteri itu sel satu ya, tapi bisa dipotong kemudian ditambal oleh DNA atau bagian tubuh dari virus yang dimaksud. Nah, jadi akhirnya disimpulkanlah sesuatu yang akhirnya menjadi penemuan saat ini, yaitu kalau setiap sel itu bisa dipotong kemudian ditambal oleh struktur DNA atau sel yang lain yang bukan dirinya, ternyata bisa, maka ini juga pasti bisa berlaku untuk manusia sebagai makhluk bersel banyak. Dan ternyata bisa. Sekarang banyak sekali temuan-temuan rekayasa genetik yang menggunakan cara ini. Misalkan kalau Baraya pernah lihat anjing kayak bodybuilder gitu, kayak Aderai yang berotot-berotot kayak gitu, itu adalah hasil rekayasa genetik. Kemudian ada babi jadi kecil gitu ya, jadi tinggi badannya diedit jadi kecil buat peliharaan gitu, jadi lucu-lucuan kayak tikus, itu bisa. Jadi Baraya misalkan direkayasa sama orang tua Baraya misalkan waktu dalam janin, jadi otaknya jadi sekian, wajahnya jadi ganteng apa dan sebagainya, bahkan sampai jumlah rambutnya berapa itu juga bisa direkayasa. Dan bahkan dengan cara ini orang yang sudah tua pun sel-sel tubuhnya bisa direkayasa untuk menjadi muda kembali. Bukan hanya muda, tampak muda, tidak keriput gitu, tetapi otot-ototnya juga menjadi kembali lebih muda. Saya pernah baca tahun 2010 orang ilmuwan Inggris menyatakan bahwa teknologi nyawa buatan itu sudah ditemukan, dalam artian memperbaharui sel tadi itu. Jadi ya kalau udah mati nggak bisa hidup lagi, cuman maksudnya orang yang sudah tua renta atau sudah dirubah kembali jadi muda itu nggak pakai kosmetik, nggak pakai editan HP, tapi memang tubuhnya bisa direkayasa menjadi seperti itu. Metode ini disebut sebagai metode CRISPR, dan Baraya bisa temukan metode ini penjelasan secara umumnya dalam buku karya Doudna berjudul A Crack in Creation. Jadi ternyata si kreasi itu, ciptaan manusia, ciptaan Tuhan itu bisa di-crack, bisa diedit, bisa dirubah. Dan banyak sekali memang sekarang orang-orang yang sudah diedit genetiknya. Ini memunculkan kekhawatiran di masa depan. Kalau manusia bisa diedit, maka dampaknya akan menjadi sangat signifikan. Misal begini Baraya, orang-orang yang cukup kaya akan memiliki uang untuk merekayasa genetik anaknya sendiri. Jadi anaknya bisa ganteng, bisa pinter, bisa apa, sekeinginan dia. Sedangkan orang-orang yang miskin tidak bisa melakukan itu. Maka di kemudian hari, hegemoni satu pihak atas pihak yang lain itu akan menjadi semakin besar. Kesenjangan ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya akan menjadi sangat besar. Dan inilah satu-satunya penghambat atas teknologi ini. Jadi teknologinya sudah siap, manusia bisa saja diedit kapanpun, tetapi masalah etika adalah masalah yang menghambatnya. Nah, itu terkait temuannya, dan saya katakan ini dihalangi oleh etika yang ada dalam masyarakat saat ini. Tetapi seandainya masyarakat kemudian memilih untuk tidak mengembangkan teknologi ini, apa yang terjadi? Ini juga sebuah dilema besar Baraya. Maksudnya begini, sekarang ini artificial intelligence ciptaan manusia itu sudah bisa mengungguli penciptanya sendiri. Jadi dulu kan ada orang yang banyak berpikir ustadz-ustadz gitu, atau siapa pendeta pemuka agama bilang gitu ya, yang diciptakan itu tidak mungkin mengungguli sang penciptanya. Nah sekarang secara sains itu dibalik, bahwa kenyataannya, fakta di lapangannya, bahwa sesuatu yang diciptakan oleh manusia ternyata bisa mengungguli penciptanya. Apa itu artificial intelligence? Jadi artificial intelligence itu pernah kita bahas dalam episode yang mana gitu. Itu kan terdiri atas 3 level. Level yang pertama itu adalah narrow intelligence, artificial narrow intelligence. Itu yang kecil-kecil, yang biasa-biasa aja kayak kalkulator, bukan kalkulator, Siri lah ya, Siri gitu yang di-apply gitu ya. Kemudian general intelligence. Ini general intelligence itu sudah mengimbangi atau menyamai keunggulan kecerdasan manusia. Kemudian ada yang lebih tinggi lagi, itu super intelligence. Artificial Super Intelligence ASI. Nah, ini levelnya bisa sampai ribuan atau bahkan jutaan kali lebih cerdas daripada manusia jika memang dikembangkan. Kalau ini sudah berkembang dan kemudian tidak terkendali, maka cerita-cerita dalam Terminator gitu ya, atau yang semacam itu akan menjadi kenyataan bahwa kita kelak akan berperang dengan robot akan menguasai dunia dan termasuk juga menguasai manusia. Misalkan kemarin Baraya, di Cina ada artificial intelligence yang diberi nama BioMind. Dia kemudian disuruh untuk mendeteksi tumor seseorang, dan hasil diagnosisnya mengalahkan akurasi dari 15 dokter terkemuka di Cina. Artinya satu AI itu kalau mau itu bisa menggantikan pekerjaan 15 dokter terkemuka. Jadi bukan hanya buruh
Tetapi yang levelnya tinggi semacam dokter pun itu bisa digantikan. Di masa depan kita tidak butuh dokter. Di masa depan kita tidak butuh guru. Di masa depan kita tidak membutuhkan kuli. Karena semua itu bisa dilakukan oleh robot melalui artificial intelligence-nya. Dan kecerdasan yang dimaksud juga bukan hanya dalam artian kecerdasan, tetapi kesadaran. Artinya mereka tuh hidup. Mereka tuh berkesadaran. Di Arab, Baraya bisa menemukan ada robot dengan artificial intelligence yang benar-benar menyerupai manusia. Bukan gerak-geriknya masih seperti robot, tapi cara pikirnya. Dia sudah diwawancara, kemudian sudah menjelaskan siapa dirinya, kemudian dia bilang, saya merasa begini-begini, jadi merasa. Bukan lagi berkecerdasan, tapi berkesadaran. Dia tuh hidup dalam artian yang sesungguhnya. Tapi kan itu cuma kata-kata, bukan Baraya. Ini bukan sekedar kata-kata, ini memang merasakan. Dia atau misalkan contoh Sili. Sili itu salah satu artificial intelligence yang mengagetkan dunia karena dia bisa bikin cerita horor. Jadi novel horor. Jadi para penulis kan penulis novel itu bukan hanya menggunakan kecerdasannya, tetapi juga menggunakan emosi yang ditempatkan di setiap diksi yang dia pilih untuk menulis, kan begitu. Nah, ini ada artificial intelligence yang mampu bikin novel horor. Dan ceritanya bener-bener horor gitu. Saya pernah baca sedikit kutipannya, aduh, emang bener-bener suasana horornya itu kerasa banget. Namanya Sili. Dan Sili ini sampai bisa bikin akun Twitter sendiri. Cuman akunnya berhenti karena dia dimatikan tahun 2017-an, tapi dia memang sempat bikin akun Twitter tahun 2017. Jadi dia bikin status, bikin apa, kayak orang hidup aja. Nah, ini artificial intelligence. Maksud saya menyampaikan ini adalah apa? Kalau manusia tidak mengembangkan, tidak merekayasa genetik dirinya sendiri sehingga otaknya apa adanya seperti sekarang, alamiah, manusia di masa depan menghadapi tantangan yang sangat mengerikan, yaitu artificial intelligence. Kalau si artificial intelligence yang dikembangkan oleh manusia zaman sekarang ini kemudian sedikit ditambah rekayasa lagi, apa dan sebagainya, kemudian mereka memberontak, maka kita tidak bisa apa-apa. Jadi inilah dilemanya. Kemudian masalah yang kedua, seandainya kita tidak mau merekayasa genetik tubuh manusia gitu ya, apa yang akan terjadi? Saya sudah sering bilang Baraya bahwa bumi itu sekarang hampir tidak layak huni. Terlalu banyak kerusakan, terlalu banyak kehancuran di mana-mana. Karena itu, maka bumi ini diprediksi tidak akan bisa menahan manusia sampai 1 abad ke depan. Bahkan Pulau Jawa dalam 20 tahun ke depan tidak lagi layak huni karena tidak cukup air, akan menjadi gurun pasir. Dan itu semuanya berkat ulah manusia, alhamdulillah. Dan manusianya tetap saja tidak berkesadaran untuk mau menjaga lingkungan hidup. Nah, tapi ada satu cara bagaimana agar manusia bisa lepas ini tanpa melakukan depopulasi. Kan kalau Illuminati berpikirnya daripada buminya sehancur total semuanya, mendingan manusianya yang dimusnahkan 7 miliar, biarkan sekitar 1 miliar bertahan hidup dan mengembangkan peradaban. Kan mikirnya gitu. Nah, tapi sekarang pikirannya tidak seperti itu. Daripada seperti itu, mendingan kita mengembangkan manusia yang dimodifikasi sehingga menjadi terlalu jenius, terlalu cerdas. Kan sekarang bumi membutuhkan solusi, dan solusinya itu sampai sekarang belum ketemu. Adalah kita misalkan pindah ke planet lain, kan tidak memungkinkan juga. Kendaraannya tidak bisa, hanya bisa dipikirkan oleh orang-orang dengan intelijensi super. Maka bisakah kita menciptakan orang-orang 100, 200, 1000 orang intelijensi super di masa depan? Bisa, sekarang bisa. Mau enggak? Kalau tidak mau gara-gara etika, ya wajar. Tapi itu juga mungkin akan berdampak pada pemusnahan massal umat manusia. Dan masalah yang ketiga, ini terkait determinisme. Jadi Baraya begini, apakah manusia mau merekayasa tubuhnya sendiri agar dia bisa jenius, bisa cerdas, bisa hebat, dan sebagainya? Penolakannya muncul dari etika, pertimbangan etika, seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, tetapi tahun 2000 itu, dan kemudian tahun 2003, itu dunia digemparkan lagi dengan temuan bahwa dari peta kromosom, dari peta genom manusia yang sudah dibuat itu, ternyata dihasilkan sebuah kesimpulan yang membuat para ilmuwan ternganga, yaitu bahwa dalam tanda kutip ya, Tuhan itu ada, tetapi Tuhan itu menciptakan kita sesuai dengan apa yang Dia mau dan tidak memberikan kepada kita kehendak bebas. Kita determinisme. Jadi maksudnya, kalau ada orang jadi jahat, itu bukan gara-gara dia memutuskan jadi penjahat, tapi karena secara genetis dia diciptakan untuk menjadi penjahat. Dan ini oleh biologi modern itu dikonfirmasi, itu benar.
yang saya kemarin singgung sedikit-sedikit, misalkan di kromosom nomor 19. Jadi kalau ada orang baik, itu karena secara genetik baik, bukan gara-gara dia dibesarkan oleh lingkungan baik. Kalau ada orang jahat, itu karena dia secara genetik jahat. Maka dengan penemuan ini, maka filsafat hukum itu akan hancur. Karena selama ini pengadilan mengadili secara tidak adil. Ada orang membunuh, kemudian dipenjara. Kamu bertobat nggak? Enggak, saya memang layak membunuh dia, bla 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 bla. Nah, itu harusnya dilepaskan karena itu bukan salahnya dia. Itu kode genetik dalam tubuhnya memang mengakui seperti itu. Kode genetik dalam tubuhnya, dalam dirinya sendirilah yang menyuruh dia untuk melakukan seperti itu. Setan ada di dalam diri setiap manusia. Tentang temuan ini, Baraya bisa baca buku Genom, sudah ada terjemahan dalam bahasa Indonesia dan salah satu buku yang sangat populer di dunia saat ini. Dan ini juga mungkin mengkonfirmasi apa yang pernah disampaikan oleh Hariri waktu nulis Homo Deus itu. Jadi maksudnya Baraya begini, dulu orang-orang zaman dulu misalkan di dunia Islam itu ada Mu'tazilah yang menyebut bahwa manusia itu memiliki kehendak bebas. Nah, tapi kenyataannya hari ini kita menemukan bahwa manusia itu sama sekali tidak memiliki kehendak bebas, tetapi secara genetik sudah diciptakan menjadi seperti itu. Maka dalam hal ini semua tema-tema yang terkait dengan gerakan Protestan, filosofisnya salah. Jean Calvin itu salah. Dan karena itu etika Protestan yang ditulis oleh Max Weber itu salah. Karena manusia berkembang menjadi kaya, menjadi miskin dan sebagainya itu bukan gara-gara kehendak pribadinya atau gara-gara pemikirannya dan sebagainya, tapi gara-gara secara genetik memang sudah diciptakan menjadi seperti itu. Dan karena itu misalkan, maka seluruh orang-orang yang Mu'tazilah itu juga salah. Semua orang-orang teologi Muslim, teologi Islam Asy'ariyah itu dalam teologinya juga menjadi salah. Buddha Theravada yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, kalaupun ada dia Tuhan yang tidak adil, Tuhan yang nakal, dituliskannya dalam sutanya. Karena menciptakan ada orang yang menderita dan sebagainya, maka ini pun batal semuanya. Jadi aliran-aliran, saya mohon maaf ya, ini aliran filsafat itu menjadi tidak berpengaruh apapun. Kemudian aliran agama tertentu juga banyak yang tidak lagi berpengaruh apapun, karena ini semuanya sudah membantah itu semua. Maka ini orang-orang filsafat silahkan pikirkan kembali. Kalau ceritanya secara saintis begini, maka silahkan tanggapinya bagaimana. Atau feminisme sekarang yang mengusung bahwa laki-laki dan perempuan itu sama, bla 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 bla. Temuan ini membuktikan sebaliknya, bahwa laki-laki dan perempuan itu memang berbeda. Dan perempuan berperilaku feminin, kemudian mengalah, kemudian dijajah, resesif dan sebagainya. Itu terbantah sekarang, udah selesai. Kode genetiknya sudah ketahuan, semuanya sudah ketahuan bahwa perilaku setiap orang, kecerdasan setiap orang dan sebagainya, baik tidak, pinter tidak dan sebagainya, itu sudah tertera dalam kode genetiknya. Jadi udah gak bisa dibantah apa-apa lagi. Maka ini kita gak tahu tahun 2030 akan terjadi seperti apa, tapi yang jelas saya katakan ya, ini menentang kebanyakan agama dan ini menentang kebanyakan filsafat. Selama ini filsafat dan agama berebut tentang siapa di antara mereka yang paling benar. Sekarang sains membuktikan bahwa mereka berdua dalam tanda kutip keliru aliran-alirannya. Silakan Baraya renungkan kembali dan silakan berpikir apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau Baraya bisa berkontribusi positif, silakan. Tapi kalaupun tidak, silakan ngayal sampai meninggal. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.